Haleluya, senang sekali kita ada lagi dalam rumah Tuhan. Lagu-lagu yang kita naikkan pagi hari ini mengepus kita untuk tetap setia sampai akhir. Pujian-pujian yang kita naikkan pagi hari ini mendorong kita untuk kita punya iman. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara-saudara, tentu itu yang menjadi harapan setiap kita. Itu yang menjadi keinginan setiap orang percaya. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan, kami berdoa. Kami berharap setiap jemaat Tuhan, maka mereka akan tetap setia mengiring Yesus sampai garis akhir kehidupan. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia? Bagaimana caranya kita tetap kuat dan teguh dalam iman sampai akhir kehidupan kita? Dan satu-satunya cara yang perlu kita lakukan adalah menumbuhkan iman kita. Iman kita harus bertumbuh. Iman kita harus makin maju, iman kita harus makin kuat. Sebab tanpa iman yang bertumbuh, tanpa iman yang kuat, mustahil kita sanggup bertahan sampai garis akhir kehidupan. Itulah sebabnya di pagi hari ini sesuai dengan tema bulan ini, bertumbuh dan berbuah. Mari bersama-sama saya mengajak saudara untuk kita belajar bertumbuh dalam iman. Mari kita buka Alkitab saudara masing-masing. Dari kitab Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai 29. Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai dengan yang ke-29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Nah, saudara-saudaraku, Yesus sedang mengajar bagaimana proses pertumbuhan iman. Nah, iman itu digambarkan seperti benih yang ditanam, seperti benih yang ditaburkan. Lalu benih yang ditanam di dalam tanah itu akan mulai bertumbuh, mulai bertunas, mulai menjadi besar. Dan pada akhirnya batangnya makin tinggi dan dia berbuah. Dan kalau buahnya sudah masak, maka ia akan dituai orang. Itulah proses pertumbuhan iman. Bahwa iman itu bertumbuh bukan spontan. Iman itu bertumbuh punya proses yang panjang. Dari mulai ditaburkan, lalu dirawat, kemudian tumbuh besar. Dan pada akhirnya dia mengeluarkan buah. Nah, dari ayat-ayat ini saya ingin mengajak saudara. Saya melihat ada beberapa kebenaran tentang iman. Yang pertama, saudara harus menyadari bahwa iman yang benar itu tidak selalu besar. Iman yang benar itu tidak selalu besar. Karena iman itu seperti benih. Dia kecil, tetapi dari yang kecil dia akan bertumbuh dan menjadi besar. Pada ibadah yang pertama, Saudara Jeb tadi sudah menyampaikan hal ini. Bahwa iman yang benar itu tidak selalu besar. Saudaraku, iman itu seperti benih. Kalau digambarkan bahwa benih itu tidak ada benih yang besar. Di mana-mana kita mendapatkan benih itu benih yang kecil. Tetapi benih yang kecil dia mengawali untuk datangnya, hadirnya sebuah pohon yang besar. Karena iman yang benar itu bukan ditentukan oleh ukurannya. Iman yang benar itu bukan ditentukan oleh bentuknya. Iman yang benar itu ditentukan oleh kualitasnya. Benih itu memang kecil, tapi benih itu punya kualitas. Ketika benih yang berkualitas itu ditaburkan, maka benih itu pasti akan tumbuh menjadi tanaman yang besar.
Oleh karena itu mari kita melihat dalam diri kita bahwa iman yang benar tidak selalu besar. Karena iman yang benar itu diukur bukan dari bentuk dan ukurannya, tapi iman itu diukur dari kualitas isinya. Mutiara itu kecil, tapi nilainya mahal. Balon ya, yang buat dekorasi itu besar, tapi nilainya rendah. Yang besar tidak selalu berkualitas, yang kecil juga bukan berarti murahan. Karena yang menentukan bukan bentuk dan ukuran, tetapi isi yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana iman kita? Apakah kita benar-benar punya kualitas iman sekalipun kecil? Kalau iman itu benar, maka iman yang benar itu akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Yesus berkata, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat berkata, pindahlah gunung ini ke laut. Maka dia akan pindah. Oleh karena itu saudaraku, jangan kecil hati. Karena iman sekalipun kecil, tapi kalau iman itu berkualitas, maka iman itu punya kuasa yang tak terbatas. Yang kedua saudaraku, bahwa setiap benih iman itu memiliki potensi untuk bertumbuh besar. Setiap benih iman itu memiliki potensi untuk bertumbuh besar. Semua benih yang ditaburkan itu punya potensi untuk dia bisa menjadi pohon yang besar. Demikian pula dengan iman kita. Barangkali hari ini iman kita masih kecil, tidak masalah. Iman kita belum seberapa, tidak apa-apa. Tetapi percayalah bahwa iman yang kecil itu punya potensi untuk menjadi iman yang besar. Masalahnya adalah apakah kita merawat benih iman yang sedang ditaburkan. Banyak benih yang ditaburkan, tapi benih itu akan tumbuh menjadi pohon besar atau tidak, tergantung bagaimana petani itu merawatnya. Demikian pula dengan perkara-perkara rohani. Sekalipun hari ini iman kita kecil, tetapi karena kita rajin merawat, kita mengusahakan dengan baik, maka iman yang kecil yang hari ini kita sedang taburkan, itu akan bertumbuh menjadi iman yang besar. Yang ketiga, bahwa tanpa pertumbuhan tidak ada buah yang dihasilkan. Nah, hari ini, bulan ini kita belajar tentang bertumbuh dan berbuah. Berapa bulan yang lalu kita juga sudah belajar berakar ke dalam. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa pertumbuhan tidak ada buah yang dihasilkan. Kita bisa menaburkan benih yang berkualitas, tetapi kalau benih itu enggak bertumbuh menjadi besar, maka mustahil petani akan menghasilkan panen. Tidak ada buah yang dihasilkan kalau benih itu tidak pernah mengalami pertumbuhan. Kenapa banyak anak Tuhan bertahun-tahun ikut Tuhan, lama percaya kepada Yesus, tetapi tidak ada buah kehidupan yang dihasilkan, tidak ada buah-buah kebaikan yang ditunjukkan. Bukan salah kita beribadah, bukan salah kita memuji Tuhan, tetapi kita enggak merawat iman kita, kita tidak menumbuhkan iman kita. Kalau iman kita enggak bertumbuh, maka tidak ada buah yang dihasilkan. Kristen sih Kristen, percaya Yesus sih percaya Yesus, tapi hidupnya mandul, hidupnya tidak berbuah. Saudara mengenal pohon bonsai? Berapa waktu yang lalu seorang anak Tuhan memberikan persembahan sebuah pohon bonsai. Dia kecil, tapi umurnya tua. Bagus, tapi tidak ada buahnya. Kenapa? Karena dibonsai. Nggak tumbuh. Nah, kalau kekristenan kita dibonsai, kekristenan kita tidak pernah ditumbuhkan, maka mustahil kita bisa menghasilkan buah-buah kehidupan. Tidak ada buah iman yang dihasilkan, tidak ada buah kebenaran yang dihasilkan. Kenapa? Karena memang imannya nggak bertumbuh. Dari dulu ya begitu saja.
Hanya datang ke gereja, setelah itu pulang dan menjalani rutinitas. Kita tidak pernah bertumbuh di dalam iman. Itulah sebabnya tidak ada buah yang dihasilkan. Oleh sebab itu mari bersama-sama belajar kita untuk menumbuhkan iman kita. Dan yang keempat, bahwa buah dari iman adalah perbuatan. Buah dari iman itu adalah perbuatan. Saudara-saudaraku, iman yang benar itu tidak dinilai dari aktivitas rohani kita. Iman yang benar itu tidak diukur dari banyaknya kegiatan gereja yang kita ikuti. Iman yang benar itu tidak diukur dari pelayanan yang kita lakukan. Iman yang benar itu diukur dari buah kebaikan, perbuatan, tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Wujud iman adalah tindakan. Iman yang benar itu menghasilkan tindakan yang benar. Oleh karena itu mari kita menyadari bersama-sama bahwa buah dari kehidupan, buah dari iman itu adalah perbuatan. Nah, apakah orang itu beriman? Itu bukan orang yang sembahyangnya kuat. Apakah orang itu punya iman? Bukan orang yang rajin ke gereja. Orang yang punya iman yang benar itu dilihat dari buah kehidupannya sehari-hari. Apakah imannya ditunjukkan dalam perbuatan? Apakah imannya dinyatakan dalam tindakan? Maka itulah orang yang beriman. Semua orang bisa ke gereja, semua orang bisa baca Alkitab, semua orang bisa memuji Tuhan. Tetapi mereka yang memuji, mereka yang ke gereja, mereka yang baca Alkitab belum tentu punya iman. Karena iman itu nyata dalam perbuatan sehari-hari. Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Itulah sebabnya kalau mengukur bahwa orang Kristen itu beriman atau tidak, cek dari tindakannya, cek dari perbuatannya. Apakah perbuatannya menunjukkan karakter-karakter Tuhan? Apakah perbuatannya selaras dengan firman yang dia baca? Apakah perbuatannya itu sepadan dengan kebenaran yang dia percayai? Kalau tidak ada dalam tindakan, maka dia bukan orang beriman. Orang Kristen, yes. Tapi orang beriman ditunjukkan dalam perbuatan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kapan pertama kalinya benih iman itu ditanam di dalam diri kita? Kapan benih iman itu ditanam dalam diri kita? Benih iman itu ditanam saat kita percaya kepada Yesus. Tolong dibukakan kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Galatia pasal 3 ayat yang ke-26. Saya lupa untuk mencatatnya di PPT ini. Perhatikan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Semua kita baca. 1, 2, 3. Karena jadi saat kita percaya kepada Yesus, maka saat itulah kita menjadi anak-anak Allah. Itulah pertama kali benih iman ditanam dalam hati kita. Benih percaya itu ada dalam hidup kita. Ketika kita beriman, maka saat itulah kita menjadi anak-anak Allah. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Ayat yang hampir sama bunyinya tapi meneguhkan kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Karena kamu tahu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saat kita beriman, kita menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita beriman, maka kita dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang kekal, yaitu firman Tuhan.
Kita percaya kepada Yesus berdasarkan kebenaran firman-Nya. Dan saat kita percaya, maka benih iman itu ditanam dalam hati kita. Kecil. Tapi benih itu punya potensi untuk bertumbuh yang besar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah. Status kita anak Allah, tapi kondisi kita bayi rohani. Sudah perhatikan, status kita itu anak Allah, tetapi ketika kita percaya, kondisi kita masih sebagai bayi rohani. Nah, sebagai seorang bayi, maka kita akan bertumbuh menjadi besar. Kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Kita punya potensi, semua bayi yang dilahirkan, kalau dirawat dengan benar, dia akan bertumbuh menjadi dewasa. Itulah iman. Saat percaya benih itu ditanam, kita lahir baru, kita menjadi anak Allah, tapi kondisi kita masih bayi rohani. Oleh karena itu kita perlu bertumbuh. Jangan jadi orang Kristen yang terus bayi. Kita pengen untuk saudara bertumbuh menjadi dewasa. Gembala seringkali mendengungkan, mari jemaat kita melayani. Tapi berapa banyak kita yang ambil bagian dalam pelayanan. Kenapa tidak melayani? Karena rohani kita masih bayi. Bayi itu maunya dilayani. Hanya orang dewasa yang bisa melakukan pelayanan. Oleh karena itu kenapa hari ini kita bertumbuh di dalam iman. Supaya kita beranjak ketika kita percaya, kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak terus dilayani, tetapi kita juga siap untuk melayani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang bayi itu hanya mencari kemudahan. Carinya yang mudah. Tapi orang-orang yang dewasa, dia siap alami susah. Itu bedanya. Seorang bayi taunya protes. Ya, ngompol, ngoek, lapar, ngoek, protes terus. Tapi orang yang dewasa, dia siap jalani proses. Nah, bagaimana kita bisa siap jalani proses? Kita tidak menjadi orang kita yang suka protes. Maka kita harus bertumbuh dalam iman. Kita harus terus beranjak dewasa di dalam Tuhan. Tanpa semuanya itu, kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, saya rasa saya tidak akan lama-lama untuk berbicara tentang bayi dan kedewasaan. Karena saya ingin menyampaikan ini dalam saudara. Kenapa iman kita perlu ditumbuhkan? Kenapa kita harus mendorong iman kita supaya kita beranjak menjadi dewasa? Karena ada yang saya sebut sebagai wahwih kehidupan. Sudah pernah dengar wahwih kehidupan? Apakah itu wahwih kehidupan? Ini adalah kenyataan-kenyataan yang kita alami. Dan saya ingin membagikan ini kepada saudara. Supaya kenapa kita harus menumbuhkan iman? Karena ada yang disebut dengan wahwih kehidupan. Apakah yang dimaksud dengan wih? Wih itu adalah what ideally happen. Apa yang idealnya terjadi. Tetapi wah itu adalah what actually happen. Apa yang aktual itu terjadi. What ideally happen. Itu adalah harapan. Tetapi wah itu adalah kenyataan. Kita punya harapan untuk masa depan. Kita pengen diberkati. Kita pengen maju. Tetapi wahnya beda. Yang aktual itu beda. Yang nyata itu beda. Kita pengen untung tapi buntung. Wihnya sih pengen selalu sehat. Tapi wahnya kita mengalami sakit. Wihnya kita ingin bertumbuh menjadi besar. Tapi wahnya, aktualnya, kenyataannya kita bangkrut. Wih itu adalah cita-cita. Tetapi wah itu fakta yang nyata kita alami. Wih itu adalah impian. Dan wah itu adalah keadaan.
Saudara bisa mengerti bahwa setiap orang punya harapan, setiap orang punya cita-cita. Saudara berdoa, saudara berusaha, semua punya harapan baik. Tapi kenyataannya, what actually happened, apa yang nyatanya terjadi, jauh dari apa yang kita harapkan. Berbeda dengan apa yang kita doakan, berbeda dengan apa yang kita impikan. Antara wah dan wih, bentangannya terlalu jauh. Perbedaannya terlalu tinggi, seperti langit dan bumi. Kita berdoa, menangis di hadirat Tuhan, supaya anak-anak diberkati, keluarga diberkati, usaha diberkati. Tapi yang kita alami adalah kesulitan, yang kita alami penderitaan, yang kita alami kesusahan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menggabungkan antara cita-cita, harapan dan impian dengan kenyataan hidup. Ketika kita gagal, maka kita akan mengalami keruntuhan iman. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena gak kuat antara cita-cita, harapan, impian berbeda dengan kenyataan. Katanya ikut Tuhan diberkati, kalau memberi perpuluhan limpah-limpah berkatnya, kalau banyak persembahan makin diberkati, banyak menabur, banyak menuai, mana buktinya? Dan ketika kita gagal untuk memandang itu, menyeimbangkan antara yang dan wah, kita rontok di tengah jalan. Kita tinggalkan Tuhan. Kita tinggalkan persekutuan. Kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena ternyata Tuhan tidak melakukan seperti yang aku harapkan. Aku impikan. Oleh sebab itu hari ini mari tumbuhkan iman kita. Supaya kita bisa memahami antara yang what ideally happen. Apa yang idealnya terjadi. Dengan fakta kenyataan. Wah. What actually happened. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk menjembatani antara wah dan kehidupan. Itulah butuh yang namanya iman. Antara yang kita impikan dengan kenyataan berbeda. Tidak sama. Kenyataannya jauh dari harapan. Kenyataannya jauh dari impian. Kenyataannya jauh dari yang didoakan. Kenyataannya jauh dari yang diusahakan. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya iman. Ibrani berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika yang fakta, yang wah terjadi sebaliknya dengan impian. Tetapi iman akan berbicara. Hari ini aku dalam penderitaan. Tapi aku percaya kelak Tuhan pasti tolong. Hari ini aku masih susah. Tapi aku percaya akan tiba waktunya bahwa Tuhan pasti akan melepaskan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki keyakinan seperti itu? Maka rentangkan iman saudara. Supaya bisa menjangkau antara yang wah dan yang Apa yang kita cita-citakan memang belum terjadi. Bahkan mungkin faktanya sebaliknya. Tetapi ketika kita merentangkan iman kita, maka kita tetap bertahan. Sekalipun kenyataannya berbeda. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa kita perlu merentangkan dan menumbuhkan iman kita? Karena iman itu memberikan keberanian di tengah-tengah ketakutan. What ideally happen. Apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan semuanya baik-baik saja. Kita mengharapkan berkat, kita mengharapkan, gak salah. Itu harapan-harapan baik. Saya juga mengharapkan hal yang sama. Tetapi ketika kita ada di fakta kehidupan. Kita ada di kita ada di kenyataan. What actually happen. Apa yang sedang terjadi. Rasanya mustahil bisa ke sana. Rasanya gak mungkin mencapai impian. Rasanya sukar meraih cita-cita. Maka kita punya iman. Pak, tantangannya terlalu berat. Kesulitannya terlalu berat. Bebannya terlalu berat untuk dipikul, Pak. Rasanya gak mampu. Tapi kita punya iman. Memang di depan sulit.
Memang di depan susah, memang perjalanannya berat, tetapi aku punya iman yang memampukan, memberikan keberanian untuk tetap melangkah di tengah-tengah ketakutan. Imanlah yang memberikan keberanian di tengah-tengah ketakutan. Sebab itu mari tumbuhkan iman kita, perbesar iman kita, supaya kita dapat menjadi jembatan antara yang wah dan wih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang bebas dari ketakutan. Setiap orang punya ketakutan. Sebagai hamba Tuhan, saya juga tidak bebas dari ketakutan. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang kita hampiri. Barangkali ada di antara saudara sedang hari-hari ini, saudara duduk dan memperhatikan khotbah ini, tapi dalam hatimu engkau sedang menyimpan ketakutan. Takut tentang masa depan. Ada anak-anak Tuhan yang imannya seperti kalender. Kalau kalender tanggalnya muda, imannya jos, imannya kuat. Tapi tanggalnya makin tua, imannya makin melemah. Saudaraku, ada orang yang takut tentang masalahnya. Ada orang yang takut tentang kesehatannya. Ada orang yang takut tentang pekerjaannya. Ada orang yang takut tentang masa depannya. Ada banyak hal yang kita takutkan. Tetapi iman memberikan kita keberanian untuk kita berjalan di tengah-tengah ketakutan. Hanya imanlah yang memampukan kita, yang memberanikan kita untuk kita berjalan di tengah-tengah ketakutan. Kita mengerti kisah tentang Daud dan Goliat. Ketika sang raksasa maju ke depan, ketika kakinya dihentakkan maka bumi bergetar dan semua Israel pun ketakutan. Baru langkahnya sangat menakutkan. Dan ketika dia mengeluarkan tantangannya, maka seluruh Israel menjadi ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani untuk menghadapi Goliat. Tapi di tengah-tengah ketakutan ada seorang remaja yang bernama Daud. Dia seorang gembala, datang untuk menengok kakak-kakaknya. Tetapi yang tidak dimiliki dari seluruh orang-orang Israel, Daud punya iman. Oleh karena itu di tengah-tengah ketakutan, maka Daud berkata, "Raja, jangan ada seorang pun yang takut. Hambamu ini akan maju menghadapi Goliat." Dan dia berkata dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, lihat pernyataan imannya. Dia katakan demikian, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu." Orang yang berani bukan mereka yang punya kedudukan paling tinggi. Orang yang berani bukan mereka yang paling besar. Orang yang berani bukan mereka yang paling kuat. Orang yang berani adalah mereka yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di manakah imanmu hari-hari ini? Yesus berkata, "Kalau aku datang kedua kali, adakah kudapati iman di bumi?" Mari tumbuhkan iman. Kita tidak bebas dari ketakutan. Kita tidak steril dari ketakutan. Hari demi hari ada ketakutan-ketakutan yang kita akan hadapi. Tapi hanya imanlah yang membuat kita berani. Tanpa iman kita akan lari ketakutan. Tanpa iman kita akan gagal untuk menghadapi kehidupan. Karena wih yang kita harapkan jauh dengan wah kenyataan yang kita hadapi. Saudara-saudara, sebab itu apapun ketakutanmu di masa depan, maka tumbuhkan iman. Karena hanya imanlah yang mampukan kita untuk berjalan di tengah-tengah ketakutan. Mazmur 56 ayat yang keempat. Perkataannya yang sama. Dulu di medan pertempuran. Tetapi ketika dia dijadikan seorang raja, dia berkata demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Pemazmur sadar, dia nggak bebas dari ketakutan. Dia punya rasa takut, seperti saudara dan saya. Kita semua punya ketakutan-ketakutan. Tetapi ini yang dia lakukan. Waktu aku takut,
Aku percaya kepadamu. Inilah iman. Ketakutan itu percaya kepada keadaan. Tetapi iman itu percaya kepada Tuhan. Aku pilih percaya kepada Tuhan. Dan ketika dia milih percaya, maka imannya tumbuh. Keadaan yang menakutkan. Tetapi pemazmur berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Saudaraku, ketakutan kalau datang, maka ambillah sikap. Karena iman itu adalah pilihan. Ketika kita memilih mempercayai Tuhan, maka iman akan tumbuh. Tapi kalau kita memilih mempercayai keadaan, maka imanmu lumpuh. Mana yang kita pilih? Percaya kepada Tuhan, mengabaikan keadaan, atau kita melihat keadaan dan mengabaikan Tuhan. Melihat keadaan, saudara mengalami ketakutan, tapi percaya kepada Tuhan, saudara menumbuhkan iman. Kita tidak bisa menyingkirkan ketakutan, tapi yang kita lakukan adalah menghadapinya dengan percaya. Oleh karena itu mari tumbuhkan iman kita. Kenapa kita harus menumbuhkan iman? Karena iman membuat kita berharap saat hari depan terlihat gelap. Saudara-saudaraku, antara wih dan wah, kadang-kadang rentangannya begitu jauh. Sampai kita nggak bisa melihat. Udah bertahun-tahun berdoa, tapi kenyataannya jauh, Pak. Yang kita doakan sepertinya nggak terjadi. Yang kita harapkan sepertinya nggak kita alami, Pak. Jauh, tanda-tandanya nggak ada. Bukti-buktinya nggak ada, Pak. Tertutup dengan awan yang gelap. Tapi hari ini mari kita belajar bersama-sama. Kalau saudara melihat hari depan begitu gelap, saudaranya melihat fakta-fakta yang buruk, saudaranya mengalami kesulitan, mengalami tekanan, penderitaan, dan 1001 macam persoalan. Tapi imanlah yang mampu melihat saat hari depan terasa gelap. Dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Janji sudah diterima bahwa engkau akan memiliki keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi kenyataannya setelah dinanti bertahun-tahun, Abraham dan Sarah tidak memiliki anak. Dia bersabar, kemungkinan minggu tahun depan. Tahun depan juga belum punya anak. Dia berkata kemungkinan tahun depannya lagi. Tahun depannya lagi. Tahun depannya lagi. Sampai akhirnya Sarah, Alkitab berkata, mati haid. Dan secara medis, wanita-wanita yang sudah menopause, mereka yang mati haid, maka mustahil untuk memiliki anak. Rasanya mustahil, nggak mungkin punya anak. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Alkitab berkata, sekalipun nggak ada dasar, bagaimana mungkin punya anak? Istrinya sudah menopause, sekalipun nggak ada dasar, tetapi Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Dari mana dia bisa berharap kepada Tuhan ketika hari depan terasa begitu gelap? Karena iman. Hanya karena percaya dia berharap kepada Tuhan. Saudaraku, iman itu berharap kepada Tuhan dan bukan kepada keadaan. Iman itu berharap kepada Tuhan dan bukan kepada keadaan. Kalau Abraham berharap kepada keadaan, mustahil dia punya anak. Tetapi harapannya ditujukan kepada Tuhan. Sekalipun gak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Barangkali sudah pupus harapan dalam hidup saudara.
Sudah bertahun-tahun didoakan, sudah banyak hal dilakukan. Tetapi sepertinya mustahil, Pak. Hari ini jangan lihat keadaan yang kau alami. Lihatlah Tuhan yang berkuasa untuk melakukan apa saja. Iman yang sejati tidak melihat situasi yang terjadi. Iman yang sejati percaya kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 21, demikian firman Tuhan. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Iman yang benar menunjukkan harapannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Oleh sebab itu mari rentangkan iman. Tumbuhkan iman. Ketika semuanya terasa gelap, iman sanggup memberikan kita tetap untuk berharap. Yang ketiga, bahwa iman itu memberikan kemenangan atas ujian kehidupan. Saudaraku perhatikan bahwa kadang-kadang jarak antara apa yang sedang terjadi, kenyataan yang kita alami, fakta-fakta hidup yang sedang terjadi, dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita doakan. Begitu jauh rentangannya, jaraknya begitu lebar, sangat jauh sekali. Kenapa Tuhan izinkan semua terjadi? Sebab itulah ujian kehidupan. Iman itu tidak menyingkirkan kesulitan. Iman itu tidak menyingkirkan tantangan yang kita hadapi. Sebab kesulitan, tantangan itu adalah bagian dari ujian iman. Ketika kenyataan jauh dari yang kita harapkan. Tetapi kita tetap punya yakinan. Kita punya kekuatan untuk menghadapi ujian. Nah, bagaimana ketika ujian-ujian datang? Karena Tuhan tidak segera menjawab doa kita. Tuhan segera menolong hidup kita. Apa yang kita lakukan ketika ujian datang bertubi-tubi? 1 Yohanes 5 ayat yang keempat berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia. Semua katakan iman kita. Hanya iman yang membuat kita menang. Kalau kita tidak punya iman, maka kita akan menjadi orang Kristen yang gampang kalah. Oleh karena itu bersama-sama mari terus tumbuhkan iman. Saudaraku, sekali lagi saya mau katakan, bahwa orang yang punya iman tidak selalu menerima jawaban. Orang yang punya iman tidak selalu mengalami pertolongan Tuhan. Karena iman yang benar itu percaya kepada Tuhan apapun keadaannya. Iman tidak selalu memberikan apa yang kita doakan. Iman tidak selalu memberikan apa yang kita harapkan. Iman yang benar membawa kita percaya kepada Tuhan di segala keadaan. Perhatikan, iman yang besar mampu untuk memindahkan gunung. Tapi iman yang benar tetap percaya kepada Tuhan meskipun gunung tidak berpindah. Dan inilah yang menjadi sasarannya Tuhan. Bagaimana kita bertumbuh dalam kedewasaan. Kita mencapai iman yang benar. Sampai akhirnya tidak ada yang memisahkan kita dengan Tuhan. Apapun keadaannya, apapun kondisinya. Ditolong, tidak ditolong, tetap Yesus. Diberkati ataupun tidak diberkati, tetap Yesus. Sembuhkan atau tidak, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Itulah iman yang benar. Kalau iman kita masih tertuju kepada berkat, iman kita masih tertuju kepada pertolongan, iman kita masih tertuju kepada tangan Tuhan bergerak untuk melawat kita, kita belum mencapai ke dalam kedewasaan iman.
Kita perlu untuk terus bertumbuh sampai pada akhirnya semua boleh pergi, semua boleh hilang, semua boleh berlalu. Tapi sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan, doanya belum dijawab, tinggalkan Tuhan. Usahanya belum diberkati, lari dari Tuhan. Keadaannya belum diubahkan, tinggalkan Tuhan. Imanmu gak dewasa, imanmu gak bertumbuh. Tapi hari ini mari tumbuhkan iman. Apapun yang terjadi, Yesus, tetap Yesus. Kalau Tuhan memberkati, aku puji Tuhan, aku bersyukur. Tapi kalau engkau tidak berkati, aku tetap melekat kepadamu. Kalau Tuhan tolong dan lepaskan aku dari kesusahan, aku bersyukur. Tapi kalau Tuhan tidak menolongku, aku tetap mencintai engkau untuk selama-lamanya. Itulah iman yang benar. Itulah iman yang sejati. Oleh karena itu kita perlu menumbuhkan iman. Supaya kita menjadi iman yang kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah saudara mendengar lagu Mengikut Yesus Keputusanku? Mengikut Yesus keputusanku. Para pemusik boleh maju ke depan. Tapi tahukah saudara kisah di balik lagu itu? Saya tergerak untuk menyampaikan ini kepada saudara. Dan kiranya ini menjadi berkat buat setiap saudara. Inilah iman yang benar di hadapan Tuhan. Kisah ini diawali dengan kehadiran para misionaris dari Eropa yang pergi ke India bagian timur. Tepatnya di desa Assam, di tengah-tengah suku Garo. Suku Garo tidak mengenal Tuhan, mereka kejam. Tetapi kehadiran sang misionaris di sana memberitakan kabar Tuhan, memberitakan berita Injil tentang kasih Tuhan, dan akhirnya memenangkan sebuah keluarga yang belakangan namanya dikenal sebagai Nokseng. Nokseng dan istrinya dan kedua anaknya percaya kepada Yesus. Nah, setelah keluarga Nokseng ini percaya kepada Yesus, rupanya berita pertobatannya didengar oleh kepala suku. Dan kepala suku menjadi marah. Tidak ada di antara anggota suku kita yang percaya kepada Allah asing. Yang percaya kepada Yesus. Dan dia berkata kepada seluruh rakyatnya, mari besok kita adili Nokseng. Semua kumpul di alun-alun desa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi harinya Nokseng bersama dengan istrinya dan kedua anaknya dibawa ke alun-alun desa. Mereka akan diadili. Orang-orang sudah siap dengan senjatanya. Mereka siap untuk mengadili Nokseng dan keluarganya. Karena dia percaya kepada Yesus. Sang kepala suku berkata, Nokseng, ini kesempatan bagimu. Anak-anakmu akan selamat kalau engkau menyangkal imanmu. Engkau menyangkali Yesus yang engkau percayai sebagai Tuhan. Tetapi kalau engkau gak mau menyangkal, maka kedua anakmu ini akan kami bunuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alih-alih Nokseng menyangkali imannya, tetapi justru dia berkata, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus itu adalah keputusanku. Dan ketika kepala suku mendengar apa yang dikatakannya, maka kedua anaknya dipenggal kepalanya. Kedua anaknya mati. Lalu berikutnya dia berkata, Nokseng, masih ada kesempatan buat kamu untuk engkau bisa menyelamatkan istrimu. Kalau engkau mengingkari imanmu. Kalau engkau menyangkal Yesus dan kembali kepada kami. Tapi apa yang dia katakan? Alih-alih dia mengingkari imannya. Tetapi dia katakan, do not go with me, I still will follow. Biar semua orang gak ada yang bersamaku. Semua pergi meninggalkan aku. Aku akan tetap mengikut Yesus. Dan istrinya dipenggal.
Kepala suku berkata, untuk terakhir kalinya, kesempatan bagimu. Engkau bisa selamat asal engkau mengingkari Yesus. Dan Knox yang berkata demikian. The wall behind me, the cross before me. Dunia di belakangku dan salib di depanku.